Selamat pagi semuanya. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini, jadi agar kita bisa membuat sebuah kalimat dengan baik. Nah, kita sekarang mempelajari topik verb karena kebanyakan aktivitas makhluk hidup itu adalah melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Nah, di dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya juga ada dua jenis kata kerja dilihat dari ada objeknya atau tidak, ya. Apa namanya, ada objek yang mengenai kegiatan tersebut atau tidak. Nah, disebut dengan transitive, artinya itu adalah berasal dari kata trans, ya, berpindah, transfer, ya. Transfer artinya ada sebuah pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang aktivitas tersebut eh, apa ditransfer untuk benda, untuk objek. Jadi ada efek dari kegiatan tersebut terhadap si objek, gitu ya. Jadi namanya transfer, memindahkan kegiatan aktivitas tersebut terhadap sebuah objek. Makanya kalau di bahasa Indonesia disebut dengan objek penderita gitu. Menderita karena perbuatan yang dilakukan oleh si subjek. Ini namanya transitive. Artinya berarti kata kerja tersebut membutuhkan objek, ya. Membutuhkan objek di situ. Sedangkan in artinya ini artinya tidak. Artinya tidak ada efek atau tidak ada membutuhkan objek karena kegiatan tersebut tidak ditransfer kepada si objek, tidak berpindah, tidak ada efek samping terhadap si objek gitu. Yang ada hanya si subjek yang melakukan kegiatan tersebut. Oke, jadi intransitif artinya tidak ada objek di situ, ya. Oke, saya tulis sini no object, ya. Jadi tidak ada di kalimat tersebut objek atau kata kerja tersebut tidak membutuhkan objek. Sedangkan ini need object, ya. Kalau ini needs object artinya membutuhkan objek. Sedangkan agar kegiatan tersebut tertransfer, ya, mengenai si objek, ya. Jadi sudah pahamnya apa bedanya transitive and intransitive. Nah, kata kerja berikut ini adalah contoh kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Kita buat contoh yang sering kita lakukan sehari-hari, pekerjaannya adalah memakan, eat, ya, eat. Kalau ditanya memakan apa, nah, ya, jadi awalan me di dalam bahasa Indonesia pastinya membutuhkan objek karena melakukan pekerjaan tersebut untuk si objek gitu, mengenai si objek, membuat si objek terkena atau menderita oleh karena pekerjaan tersebut, ya. Memakan, meminum, ya, drink, ya, menonton, watch, ya, membeli, buy, ya, memakan, meminum, menonton, membeli, melihat, see. Oke, saya buatkan 5 kata kerja di sini yang sering kita pergunakan atau manusia lakukan sehari-hari. Melihat, ya, setiap ketika kita tidak tidur atau dalam keadaan sadar kita melihat, ya. Ya, memakan 3 kali sehari manusia disarankan untuk makan, meminum, ya, menonton, membeli. Coba saya buat kalimat, nanti agak aneh kalau saya melihat. Pasti ada pertanyaan orang yang mendengar, melihat apa? Nah, itu pasti ada objeknya. Jadi kalau saya bilang saya melihatmu kemarin, mu itu atau melihat kau, melihat engkau, melihatmu,
ya. Berarti kau, engkau itu adalah objek. I see you, I see you, atau I saw you last night. Oke, memakan. Jadi selalu kalau kita bilang saya sudah makan, harusnya ada objeknya. Ya, mungkin karena ya, konteks sebelumnya kamu sudah makan siang belum? Saya sudah makan. Ya orang sudah paham sih sebenarnya. Cuma sebenarnya memakan eat itu ada objeknya. I eat ice cream. I eat pizza. I eat breakfast. I eat lunch. I eat dinner. Nah, jadi memakan itu ada objeknya. Saya memakan. Memakan apa? Pasti ada pertanyaan orang lagi. Berarti kata kerja tersebut membutuhkan objek. Oke. Saya meminum. Meminum apa? Meminum anggur. Saya meminum anggur merah. Saya memakan kue. Saya menonton. Pasti masih ada pertanyaan. Menonton apa? Menonton TV kah? Menonton konser kah? Menonton orang sedang bermain bola kah? Nah, jadi menonton itu ya ada objeknya. Membeli. Saya membeli. Nah, ketika orang yang mendengarkan kalimat tersebut pasti agak gatal kupingnya gitu, pengen nanya, membeli apa? I buy some food. I buy some drink for you. I bought a cake last night. I bought you a gift last year. Oke, jadi inilah contoh-contoh kata kerja yang transitive. Artinya kata kerja tersebut membutuhkan objek, ya, mentransfer kegiatan melihat, mentransfer kegiatan memakan itu, meminum apa, menonton apa, membeli apa, ya. Jadi ada benda ya yang menderita di belakangnya. Kegiatan tersebut ditransfer untuk benda yang dijadikan objek. Oke? Nah, sedangkan intransitive kita buatkan contoh sehari-hari, saya tidur. Nggak mungkin tidur apa, ya kan? Jadi orang aneh aja kalau ditanya tidur apa, ya tidur cantik. Tidur cantik, cantik di situ artinya adalah cara. Jadi itu keterangan. Dengan cara bagaimana kamu tidur? Dengan cara anggun kah? Dengan cara goyang-goyang kah? Dengan cara terserah ya. Jadi saya tidur. Jadi tidur itu bukan kata kerja yang membutuhkan objek, tapi tidak membutuhkan objek. Paling ada kata keterangan waktu. Saya tidur tadi malam di rumahmu. Saya tidur tadi malam di hotel, ya. Dia tidur bersamaku. Nah, itu kan kata keterangan, ya. Jadi sleep itu adalah kata kerja intransitive, artinya tidak ada yang aktivitas ditransfer itu, aktivitas tidur itu tidak ada ditransfer untuk si objek gitu. Paling si subjeknya yang mengalami. I slept, you slept at home last night. Oke. Saya tidur. Dia kelihatan, ya. Kelihatan atau terlihat. Ya. Paling nanti di depan kata ini, ya, ini kata kerjanya seem atau look. Ya. Jadi kelihatan itu bukan kata kerja yang membutuhkan objek. Paling nanti ada keterangan sifat di belakangnya. Kamu kelihatan sedih. You seem so sad today. Kamu kelihatan sedih hari ini. Ya. Dia kelihatannya seperti ibu saya. She looks like my mom. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kelihatan atau terlihat itu bukan melihat ya. Kalau melihat ada objeknya, tapi kelihatannya atau terlihat itu bukan kata kerja yang membutuhkan objek. Oke, jadi beda. Kalau melihat ada objeknya, saya melihat apa? Coba saya kelihatan, dia terlihat apa ya? Apanya itu berarti kata sifatnya. Inilah kata kerja sebenarnya. Dia terlihat sedih. Sedih itu bukan objek, tapi keterangan sifatnya, sifat yang dihubungkan dengan kata kerja tersebut ya. Oke.
dia tidur, dia kelihatan atau terlihat seperti dia bersandar. Ya. Jadi bersandar itu bukan bersandar apa, bukan ya. Paling dia ada objek apa, bukan objek, ada keterangan tempat atau cara. Dia bersandar di dinding itu. Di dinding itu adalah keterangan tempat. Ya, dia bersandar dengan santai, berarti kata keterangan cara. Jadi bersandar itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya. Oke, sudah ada 3: sleep, sing, or lay, land. Oke, duduk ya, duduk, sit ya. Jadi kalau ditanya dia duduk apa, nah tidak ada duduk apa ya. Yang ada dia duduk di mana, bersama siapa, itu kata keterangan. Jadi I'm sitting with him, next to him ya. Oke, jadi duduk itu tidak membutuhkan objek. Oke, tidur seperti atau terlihat bersandar, duduk, and berdiri ya, stand ya. Jadi berdiri apa ya, salah, tapi berdiri dengan cara apa? Berdiri dengan tegak. Nah, itu keterangan cara melakukan pekerjaan tersebut seperti apa. Itu namanya adverb of manner ya. Jadi 5 kata kerja ini adalah contoh kata kerja yang intransitive. Tidur seperti, bersandar, duduk, berdiri. Sleep, sim, land, sit, stand. Oke. Nah, jadi keterangan yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan membuat kita memahami apa bedanya kata kerja transitive dan intransitive. Saya ulang lagi, transitive artinya ditransfer kegiatan pekerjaan tersebut terhadap si objek. Jadi objeknya dikenakan derita, dikenakan action. Jadi inilah actionnya. Jadi penderitanya di actionnya itu ditransfer ke siapa, kemana, ke siapa ya. Jadi itu objeknya. Sedangkan in artinya tidak ditransfer kegiatan tersebut ya, hanya si subjek yang mengalami. Jadi intransitive artinya tidak membutuhkan objek ya. Oke, jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini untuk kali ini membuat kita memahami 2 jenis kata kerja, ada transitive dan intransitive di dalam bahasa Inggris. So, I'm Gunawan Tamun Saribu. Thank you for watching, and I do hope my brief explanation about verb, especially transitive and intransitive verbs, will improve our English skill in making sentences. Thank you so much, and goodbye.